Halo semua, ketemu lagi. Di video kali ini kita akan coba bahas Suzuki Ignis. Nah, ini adalah Suzuki Ignis yang sebelum facelift ya. Mungkin video ini cocok buat kalian yang ingin cari mobil bekas Suzuki Ignis. Ini adalah tipe GX dan ini adalah unit test drive milik Suzuki Tamrin Brother yang ada di Palembang, tepatnya itu di daerah Kamboja. Nah, jadi kita akan bahas mobil ini, plus minusnya, dan juga seperti apa Suzuki Ignis yang bekas kondisinya. Ini bisa dibilang kategori bekas ya, karena sudah dipakai beberapa tahun. Oke, kita mulai dulu bahas dari bagian eksteriornya. Nah, mobil ini adalah mobil yang compact. Mobil ini memiliki panjang 3,7 meter. Ini benar-benar compact sekali. Tapi kalau dilihat dia itu bentuknya kelihatan gemuk mobilnya. Jadi kelihatan juga nuansa mahalnya. Walaupun mobilnya ini adalah mobil yang entry level. Oke, kita bahas dari bagian depan ya. Dari sini kita dapat proyektor halogen lampunya, tapi dilengkapi dengan DRL yang bagus di sini. Terus juga aksen chrome-nya juga cukup banyak, membuat tampilan mobil itu kelihatan lebih mewah. Terus di bagian bawah kalian sudah dapat fog lamp, dikelilingi list berwarna chrome. Ada seperti ventilasi di bagian sini. Terus warna birunya juga cakep loh. Dan Suzuki Ignis itu varian warnanya juga banyak. Jadi kalian yang anak muda ingin beli mobil untuk di dalam kota, mobilnya itu akan kelihatan nyentrik di kota. Jadi orang sekali lihat itu kelihatan bagus mobilnya. Nah, kalau yang sesudah facelift, dia ada perubahan sedikit di bagian grill, ada berbentuk beberapa kotak di bagian depannya. Terus kita lanjut ke bagian sampingnya. Di samping kalian akan melihat mobil ini sebagai mobil yang kecil, compact. Kalian bisa lihat panjangnya cuma 3,7 meter dan bentuknya itu adalah dia itu sebuah SUV kecil atau crossover yang memulai kelas di segmen ini, terutama di Indonesia. Nah, ini tuh yang menarik adalah di bagian sini nih. Ini pilarnya, terus juga ke bagian atas. Dia tuh bentuknya ngotak tapi kelihatan bagus, kelihatan pas bentuknya. Kalau dilihat-lihat mirip juga ini desainnya dengan Mini Cooper di bagian sini. Sebenarnya desain Suzuki itu mulai dari Suzuki Swift yang model lama tuh mirip-mirip dengan desainnya Mini Cooper. Kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar di bawah. Nah, untuk bagian spion, kalian sudah dapat spion yang bisa diatur dari bagian dalam. Terus di sini ada lampu sen. Velgnya dia berwarna hitam gloss. Untuk ukuran bannya ini dia berukuran 175/65 R15. Nah, bicara soal plus dan minus dari tampilan eksteriornya, mobil ini kelihatan pas perpaduan antara desain yang compact serta bodi yang lucu, mungil. Tapi ban menurut saya ini adalah hal yang minus di mobil ini. Yang akan terlihat dari bagian belakang, mobil itu akan terlihat bannya itu kurus. Jadi kalau saran saya, kalau kalian cari mobil ini, beli mobil ini, gantilah bannya dengan ukuran yang lebih lebar. Ini lebarnya itu 175. Mungkin kalian bisa opsi ganti ke ukuran 205 atau 195 untuk lebar tapaknya. Untuk velgnya ya sudah pas 15 inci, atau kalian ingin besarin lagi ke 16 inci juga masih bisa di bagian depan ini, karena fendernya juga cukup besar. Nah, di bagian pilar belakang ini, dia tuh ada aksen Suzuki yang retro, ada 3 buah garis seperti ini. Itu juga ada di Suzuki Jimny, desain seperti ini, desain retro dari Suzuki. Pintunya juga kelihatan solid. Di sini dia sudah pakai yang keyless smart key, jadi ada tombol di bagian sini. Dan pintunya juga cukup solid nih. Bahan materialnya juga tebal, jadi nggak seperti mobil LCGC. Di atas dia ada roof rack, tapi saya nggak tahu ini bisa dipakai secara proper atau enggak, karena kelihatannya kan ini mobil yang kecil, jadi lebih ke aksen atau aksesoris saja di bagian atas. Ini untuk pintu bagian belakangnya. Ya, bentuknya cantik untuk dari bagian sampingnya. Oke, kita sampai ke bagian bahas untuk
di desain belakang. Oke, di desain belakang sini sebenarnya yang saya lihat adalah tetap mobil ini punya desain yang nyentrik dan unik. Terutama di bagian lekuk-lekukan bodinya yang kelihatan tegas dan juga bagus. Untuk lampunya di sini memang masih full halogen, tapi desainnya juga retro tapi kelihatan bagus. Ada logo Ignis, logo Suzuki, wiper, terus ada defogger belakang. Tapi memang di sini saya rasa agak sedikit polos karena di sini nggak ada spoiler di belakang. Kalau ditambahin spoiler, aksesoris tambahan, ini akan kelihatan lebih bagus. Antenanya dia modelnya servo, ada 2 buah sensor parkir sebagai pengaman di sini, dan untuk di bagian sini memang belum ada kamera mundur. Oke, untuk sistem bagasinya kita coba lihat. Nah, di bagasi di sini kalian akan dapat tray di bagian sini untuk pemisah antara barang kalian supaya nggak ke-expose dilihat oleh orang di luar. Dan juga materialnya juga cukup bagus. Di sini untuk ruang bagasinya dia menjorok ke dalam ya. Jadi bibir bagasinya itu rendah ke bawah, membuat kapasitas bagasinya itu kelihatan lebih besar. Walaupun memang nggak terlalu lebar untuk bagasinya. Tapi kalau kalian muat barang yang cukup tinggi, ini akan bisa dimuat lebih proper. Mesin yang digunakan oleh mobil ini adalah mesin berkapasitas 1200 cc, 4 silinder, penggerak roda depan, front wheel drive, dan ini mesin menghasilkan tenaga 83 HP dan torsi 113 Nm. Untuk sistem transmisi, dia ada transmisi manual 5 percepatan, dan untuk yang otomatisnya dia ada transmisi AGS. Ini adalah transmisi manual yang dibuat secara otomatis. Nah, mungkin kalian yang belum tahu bagaimana beberapa jenis transmisi otomatis, nanti saya akan buatin video khususnya. Kalian subscribe dulu channel ini supaya nggak ketinggalan video-video terbaru yang menarik di channel ini. Untuk transmisi AGS, ini adalah transmisi yang manual. Sebenarnya ini transmisi manual dipindahkan secara otomatis melalui sistem komputer, bukan seperti transmisi otomatis konvensional yang menggunakan komponen yang lebih rumit. Efeknya adalah kehalusan berkendaranya agak sedikit berkurang daripada yang transmisi otomatis torque converter yang biasa. Ini untuk ruang mesin dia terekspos dan wajar untuk di kelasnya, tapi penempatan juga cukup rapi. Dan ini memang agak sedikit kotor. Memang unit ini ada unit test drive milik Suzuki, dan ini adalah yang sebelum facelift. Ini video buat kalian yang ingin cari Suzuki Ignis bekas. Oke, sekarang kita berada di bagian interior. Oke, di interior ini nuansa kotak, tegas, dan desain yang agak sedikit nyeleneh di bagian sini juga terdapat di bagian dashboard mobilnya. Nah, kenapa saya bilang nyeleneh? Jadi desainnya tuh memang unik, tapi nggak membuat kita tuh berasa mobilnya tuh jelek. Jadi ini tetap kelihatan bagus, mulai dari bagian speedometernya. Speedometernya ini di bagian untuk kecepatannya, RPM-nya dia tuh colorful, berwarna. Terus juga dia ada MID di bagian sini yang menunjukkan untuk indikator gear dan lain sebagainya. Untuk pengaturnya bisa kalian atur lewat sini. Terus untuk ventilasi AC-nya untuk yang ujung kanan dan kiri itu berwarna. Dia bentuknya bulat, terus di sini dia bentuknya kotak. Nah, ini AC-nya juga bagus ya. Dia bentuknya itu seperti ini, mirip dengan Mini Cooper. Jadi penempatan tombolnya mirip dengan Mini Cooper. Di bagian bawah sini ada soket 12 volt, ada USB dan AUX. Dan untuk pengaturan AC-nya dia juga cukup lengkap. Dia bisa mengarahkan AC ke depan, terus juga ke kaki, ke defogger belakang juga ada. Jadi pengaturan AC-nya juga cukup lengkap mobil ini. Untuk segi kepraktisan, dia ada beberapa laci penyimpanan di sini, terus ada di sini. Di kantong kanan kiri ada 1 buah cup holder masing-masing pintu. Terus ada di sini ada glove box. Di sini ini mengingatkan kita akan sebuah mobil yang retro ya, yang biasanya ada hand grip di bagian sini. Nah, dashboardnya sendiri ini nggak terlalu panjang, jadi cocok buat kalian yang wanita yang berukuran tubuh mungil. Kalian bisa set untuk kursinya ini di set tinggi, dan seluruh bagian dashboard serta kap mesin itu akan kelihatan luas. Untuk pengaturan setir di sini dia hanya bisa tilt, tapi posisinya juga cukup ergonomis.
walaupun dia belum bisa teleskopik. Di setir juga dia ada untuk pengaturan audionya, terus ada Bluetooth telefoninya di sini, dan di sebelah kanan dia kosong. Nah, sebenarnya head unitnya ini kalau yang tipe GX harusnya dia sudah touchscreen ya. Ini nggak tahu kenapa dia pakai yang head unit yang belum touchscreen, tapi ini sudah double din. Harusnya kalian akan dapetin head unit yang model touchscreen. Nah, ini untuk transmisinya. Transmisinya dia pakai AGS. Nah, bedanya dengan transmisi otomatis yang terkonverter biasa, dia nggak ada untuk gigi parkirnya. Dia cuma ada gigi mundur, netral, terus ada drive manual, terus ada mode manualnya. Untuk mengurangi gigi dia ke atas, untuk masuk gigi secara manual, menambah gigi untuk itu dia di swipe ke bawah, ditarik ke bawah. Ini untuk rem parkirnya manual, terus ini untuk kursinya. Ini bahannya sebenarnya kalau bahan yang aslinya itu bahannya fabric ya. Terus di pilar ini tuh keren loh. Dia akselnya itu berwarna hitam. Jadi kelihatan lebih premium mobilnya. Di sini ada aksen-aksen yang bagus nih. Ada warna biru di sini. Membuat kita tuh merasa mobil ini tuh anak muda banget. Yang nuansanya colorful, asik untuk dikendarain di kota dengan bentuk yang kompak seperti ini. Nah, apakah untuk kapasitas penumpangnya juga bagus di belakang? Kita akan lihat. Ini kursinya saya majuin sedikit, jadi akan memberikan ruangan yang lebih lega di belakang. Oke, kita ke belakang. Sekarang saya sudah ada di baris kedua mobil ini. Oke, dari segi ruang kabin ini termasuk lega ya. Mulai dari ruang kaki serta ruang headroom saya masih memadai sekali di sini. Untuk sandaran kepala juga ada. Terus untuk seat belt dia ini untuk yang tengah dia 2 titik, tapi untuk kanan kiri dia 3 titik. Tapi kalau kita bandingin dengan kompetitor, mungkin nggak bisa kita head antara mobil ini dan mobil itu. Kalau kita bilang Ayla atau Agya, Ayla dan Agya memiliki ruang kabin kaki yang lebih lega daripada mobil ini. Berikut juga ini mirip dengan ruang kabinnya yang dimiliki Honda Brio. Oke, secara overall sih kalau untuk ruang kabinnya mobil ini terlihat mewah, terlihat asik untuk dikendarai walaupun bentuknya yang kompak seperti ini. Nah, kita akan lihat seperti apa transmisi AGS-nya bekerja. Kita akan sedikit muter-muter di bagian dealer sini. Let's go. Oke, sekarang kita sudah di posisi mau coba ini mobil, muter-muter di sini aja. Ini posisinya di gigi netral ya. Kita langsung masukin injek rem ke D. Ini karena AGS sebenarnya mirip dengan transmisi otomatis biasa, tapi rasa feel-nya tuh agak sedikit berbeda. Nah, ini untuk radius putarnya untuk mobil yang kecil seperti ini, saya rasa ini agak kurang bagus untuk radius putar yang mestinya lebih bisa dirasain lebih. Oke. Nah, tuh. Itu seperti transmisi yang bentar. Kita coba belok. Putar. Nah, untuk rasa setirnya ini sangat cocok untuk wanita ya. Karena feel setirnya ini ringan, enteng. Jadi mudah untuk dipakai di dalam kota. Oke. Coba transmisinya. Tuh, kerasa kan? Kelihatan pasti di video. Mobilnya agak sedikit kesendat, atau kita seperti mobil manual yang ganti gigi dari gigi 1 ke gigi 2 tuh agak sedikit terasa ngejentak. Jadi seperti itu feel-nya. Feel-nya seperti itu. Oke. Oke, jadi kesimpulannya mobil ini apakah worth it buat kalian cari? Ini untuk pembeli mobil bekas ya. Mobil ini kalau bisa saya bilang adalah mobil yang cukup worth it dengan bentuk yang compact. Kalau kalian suka dengan bentuk mobil yang nyentrik serta warna yang bervariasi pilihannya, apalagi kalian pilih yang unit yang baru ya, dengan bentuk yang cantik, nyentrik di jalan, kelihatan oleh orang, dan juga fitur-fiturnya juga cukup banyak di mobil ini dengan berbagai macam kelebihannya seperti kuncinya sudah keyless, untuk masuk ke dalam mobilnya sudah keyless, dan AC-nya juga pengaturannya lengkap,
Interiornya ini saya rasa untuk fitur-fitur di zaman sekarang sudah sangat memadai sekali. Nah, bicara untuk soal transmisi, sebenarnya saya nggak terlalu concern ya untuk transmisi. Karena apa? Bagi mayoritas orang di Indonesia yang belum tahu akan teknologi mobil yang canggih, transmisi seperti ini saya rasa nggak terlalu berpengaruh untuk mereka. Karena bagi yang belum pernah ngerasain transmisi otomatis yang torque converter, bahkan belum pernah tahu teknologi tersebut, nggak akan ternotice juga transmisi AGS-nya. Ya pakai aja, jadi tinggal kita jalannya santai, pakai di kemacetan juga aman, kaki nggak capek, injek kopling. Terus juga untuk konsumsi bahan bakar, rata-rata transmisi mobil yang menggunakan AGS seperti ini atau automatic transmisi manual ini, itu konsumsi bahan bakarnya lebih irit daripada yang transmisi otomatis torque converter. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komentar di bawah, subscribe bila yang belum subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan juga lupa follow Instagram saya di bawah, linknya ada di deskripsi, @iqbal_pr26. Nah, oke, jangan matiin.